Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, saya ambil dari kitab 2 Korintus pasal kelima ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Di dalam ayat ini merupakan kesaksian dari Paulus dan teman-temannya. Bukan saja kesaksian dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang utusan Allah, tetapi merupakan kesaksian seorang yang percaya, mewakili kita sebagai orang yang percaya. Jadi kalau kita hari ini mengaku bahwa kita adalah seorang yang percaya kepada Kristus, seharusnya kesaksian Paulus ini merupakan kesaksian kita juga. Sekarang kita perhatikan apa isi kesaksian Paulus dan teman-temannya. Dia katakan, karena kami tahu, bukan sesuatu yang rahasia, bukan sesuatu yang tersembunyi, bukan sesuatu yang mudah-mudahan, tetapi dia tahu. Apa yang dia tahu, saudara-saudara? Bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kesaksiannya yang lain adalah bahwa tubuhnya ini hanya seperti kemah yang tentu usianya tidak lama, sebagaimana pemuda-pemudi para umumnya senang berkemah. Tetapi orang berkemah itu tidak lama. Mungkin ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang seminggu, atau mungkin ada yang 2 minggu. Tapi singkat, saudara-saudara, dan siap itu dibongkar. Demikian juga tubuh kita ini, atau hidup kita ini, tidak terasa bahwa hidup kita ini singkat. Bagaimanapun kita sehatnya, bagaimanapun kita menjaga diri kita dengan gizi yang baik, apakah manusia ini hidup di kota atau di desa, punya pendidikan tinggi atau yang biasa saja, hidup kita ini singkat. Seperti orang berkemah tidak lama. Mungkin umur kita hari ini 50 tahun atau 60 tahun. Masih segar ingatan kita waktu kita anak-anak, bermain dengan teman-teman kita yang sebaya. Kita masuk sekolah, SD, SMP, SLTA, atau sebagian kita kuliah, masih kita ingat. Dan tidak terasa, saudara-saudara, sekarang umur kita sudah mulai menua. Hidup ini singkat, seperti orang berkemah. Sebentar lagi akan dibongkar juga kemahnya itu. Ini yang dia tahu, bahwa manusia ini
suatu saat pasti dia mengalami kematian. Ada umurnya 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 70 tahun, dan ada sebagian kecil sampai 90 atau 100 tahun, tapi jarang. Alkitab berkata umur manusia ini 70. Dan kalau dia kuat 80, itu sudah bonus. Itu yang dia tahu dan itu yang dia saksikan. Apakah hanya sebatas itu? Tidak, saudara-saudara. Setelah orang percaya itu meninggal, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Ini yang Paulus tahu dan saksikan. Dan seharusnya ini juga yang kita tahu dan yakini dan saksikan. Bahwa suatu saat ketika Tuhan memanggil saya, tubuh saya ini seperti kemah akan dibongkar. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita orang percaya. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-14, ayat kedua dan ayat ketiga, istilahnya dipakai rumah Bapa yang luas. Ini janji bagi orang percaya. Dan kalau Allah berjanji, dia pasti genapi dan dia tidak pernah berkata dusta. Jadi kalau hari ini orang percaya harus memegang janji Allah ini, sama seperti Paulus. Dia tahu kalau suatu saat dia akan meninggalkan dunia, maka Allah telah menyediakan satu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman. Bagaimana tempat kediaman yang di sorga itu sifatnya? Diteruskan lagi dalam ayat ini, suatu tempat kediaman yang kekal. Suatu tempat kediaman yang kekal. Tentu ini dibandingkan dengan kemah. Tubuh kita ini tidak kekal. Kita sehat hari ini, mungkin sebentar lagi bisa sakit. Dan siap itu, umur sekian, umur 70, umur 60, kita mati. Tetapi bagi orang percaya, dibandingkan dengan tubuh yang singkat ini, dengan rumah Bapa yang luas, sorga itu yang kekal. Itu berita baik, saudara-saudara. Itu berita indah. Itu kabar sukacita bahwa rumah yang disediakan oleh Allah bagi orang percaya itu sifatnya kekal. Bukan 1000 tahun, bukan 1.000.000 tahun, bukan 1 miliar tahun, tapi selama-lamanya. Maukah Bapak Ibu kalau meninggalkan dunia ini untuk datang ke tempat yang indah itu? Tentu ada syaratnya. Siapa yang bisa ke sana? Yang bisa ke sana menurut ayat ini adalah orang yang sudah percaya kepada Kristus atau sudah mempercayakan hidupnya kepada Kristus. Dalam istilah yang lain, sudah menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan orang yang sudah menerima Kristus itu, ada tempat yang khusus, rumah Bapa di surga. Rumah yang luas itu diperuntukkan bagi mereka.
seharusnya kita rindu ke rumah itu. Dan kalau hari ini kita belum ke sana, berarti masih ada tugas kita di bumi ini, menceritakan kepada banyak orang tentang rumah Bapa di surga yang luas itu, yang dijanjikan bagi orang percaya. Mari kita bersukacita karena sudah ada tempat yang indah bagi kita disediakan Bapa di surga untuk kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Rumah Bapa itu, sorga itu, disediakan bagi kami orang yang percaya. Kami rindu ke sana Tuhan. Tapi kalau hari ini kami belum ke sana, berarti masih ada tugas kami di bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu ada punya pergumulan dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 71 72 71 40. Dan kalau Bapak Ibu diberkati dengan firman Tuhan ini, bagikanlah kepada saudara kita yang lain agar mereka juga mendapat berkat yang sama dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua. Amin.